Salam, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di ibadah KA pagi hari ini. Nah adik-adik, kita bersyukur ya karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai pagi hari ini dan kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk beribadah KA pagi hari ini. Kakak percaya walaupun hanya lewat online, tapi hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik buat kami. Tiba saatnya kami ingin beribadah pagi hari ini, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mempermuliakan Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar semua hal di pagi hari ini Tuhan. Mari urapi kakak-kakak yang akan melayani pagi hari ini, berkati juga anak-anak sekolah minggu, berkati kami semua. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau bersemangat, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan Tuhan, tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji mempermuliakan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah itulah yang menjadi isi hati Tuhan sampai kepada semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya. Mari Tuhan, urapi anak-anak sekolah minggu, berikan telinga seorang murid, berikan hati yang duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini KLS ingin supaya kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-36 dan Kejadian 39, Kejadian 41 sampai dengan ayatnya yang ke-57 tentang Yusuf. Nah, adik-adik, sekarang kakak bercerita tentang seorang anak muda. Seorang anak muda ini bernama Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak dari siapa? Siapa yang tahu? Ayo, anak dari siapa Yusuf? Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Ibunya bernama Rahel. Nah, Yusuf mempunyai 11 orang bersaudara, laki-laki dan seorang saudara perempuan. Nah, di rumah Yusuf ini menjadi anak yang disayang sekali sama bapaknya, ya kan? Bahkan ia pernah diberikan baju yang indah oleh bapaknya. Namun sayang, hal itu membuat saudara-saudaranya Yusuf ini menjadi iri hati kepadanya. Nah lalu suatu ketika Yusuf itu datang menjumpai abang-abangnya di ladang pada saat itu. Lalu abang-abangnya ini loh merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf itu dijual kepada seorang pedagang yang kebetulan lewat di situ. Mereka mengatakan kepada Bapak Yakub begini, bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Nah adik-adik, kemudian Yusuf itu dibawa ke Mesir dan dijadikan pembantu. Namun karena Tuhan Yesus selalu menyertai Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal dan kaya raya di Mesir. Waktu terjadi bencana kelaparan di kampungnya di Kanaan pada saat itu, kampung halamannya, lalu abang-abangnya Yusuf ini datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan akhirnya Yusuf bertemu dengan abang-abangnya. Itu Yusuf menangis dan memeluk mereka. Yusuf tidak menyimpan dendam. Yusuf sangat menyayangi saudara-saudaranya walaupun mereka telah berbuat jahat kepadanya. Nah adik-adik, kalau kita melihat dari firman Tuhan yang adik-adik bisa baca di dalam Alkitab, Yusuf ini adalah seseorang yang
sangat luar biasa. Dia sangat mencintai Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh abang-abangnya untuk menjual dia itu adalah rencana Tuhan atas hidupnya. Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf merangkul dan mengasihi saudara-saudaranya. Dari firman Tuhan hari ini, apa yang mau kita pelajari dari Yusuf? Yang pertama adalah kita harus bisa mengampuni. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita harus punya hati mau mengampuni. Ketika ada orang lain mungkin bersalah kepada kita, ketika orang lain mungkin berniat jahat kepada kita, mungkin di sekolah teman-teman selalu menghina kita, mengejek kita, atau mungkin saudara-saudara di rumah kita tidak mempedulikan kita, mereka justru membenci kita. Satu hal yang harus kita ingat bahwa kita harus tetap mengasihi mereka. Kita harus tetap mendoakan mereka. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf mengalami hal yang luar biasa. Saudara-saudaranya sendiri begitu jahat kepada kehidupan Yusuf. Mereka menjual, mereka membuat Yusuf menderita. Tetapi apa yang Yusuf lakukan justru mendatangkan kebaikan buat hidup Yusuf, di mana dia diangkat dan dia menjadi seorang yang sangat kaya, dia menjadi seorang penguasa pada saat itu. Nah adik-adik, kalau di rumah kita mungkin atau di sekolah atau di lingkungan kita, mungkin ada anak-anak atau teman-teman kita yang menyakiti kita. Atau mungkin orang tua kita yang tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang salah dan membuat hati kita sakit. Kita mau belajar seperti Yusuf, punya hati mengampuni dan mengasihi akan saudara-saudara kita. Yang pertama tadi Kak Elis bilang adalah mengampuni, yang kedua adalah mengasihi, yang ketiga adalah hidup sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Ketika semua itu ada dalam hidup kita, mungkin kita punya kerinduan satu hari kelak, kita mau menjadi apa? Kita ingin menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang yang bermanfaat, bermakna buat orang lain. Mari kita hidup melekat kepada Tuhan, kita harus melepaskan yang namanya pengampunan, dan kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau di dalam rumah kita sudah saling mengasihi, kita mulai dari dalam rumah kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara-saudara kita. Setelah itu kita di luar, kita mengasihi orang-orang yang ada di luar sana. Dan hidup kita melekat kepada Tuhan. Maka kita belajar dari Yusuf. Ketika dia hidup tetap sungguh-sungguh, dia membuang semua kemarahan, dia tidak membiarkan rasa sakit hatinya dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seorang penguasa, menjadi seorang yang kaya pada zamannya. Nah, Kak Elis percaya bahwa adik-adik pun demikian. Kalau adik-adik mengikuti firman Tuhan, siapapun mungkin yang menyakiti hatimu, jangan pernah ada menyimpan semua kesalahan atau dendam kepada orang lain. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain, kita harus mengasihi orang lain, kita berdoa untuk mereka supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita belajar hidup jujur dari diri kita sendiri. Tuhan, jujur sama Tuhan. Tuhan, saya kok disakiti, saya diomongin sama orang itu, sama saudara-saudara saya. Kita datang sama Tuhan, jujur sama Tuhan, mengungkapkan isi hati kita sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan dan kita tidak ada dendam di hati kita, tidak ada marah di hati kita. Yang adalah belas kasihan untuk mendoakan mereka. Nah adik-adik, Kak Elis ingin supaya adik-adik semua hidup dengan penuh kasih sayang dengan siapa aja. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena Kak Elis percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita pun akan sama seperti dengan Yusuf. Tuhan akan mengangkat kita tinggi-tinggi, Tuhan akan memberkati hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil. Karena hidup kita bebas dari rasa dendam, hidup kita bebas dari sakit hati, hidup kita tidak menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Maka kita pun akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa adik-adik
untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, yang hidupnya saling mengasihi, yang hidupnya mau mengampuni, yang hidupnya berdampak dan menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini tetap masuk di dalam kedalaman hati anak-anak. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang saling mengasihi. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka menjadi anak-anak akan bertumbuh, berdampak bagi banyak orang. Berkati setiap anak-anak sekolah minggu, berkati keluarga mereka, berkati studi mereka. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar hari ini bukan sekedar kita hanya mendengar, tetapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan di Gia Kega. Tuhan Yesus memberkati.